Misalnya sholat. Sholat itu cuma satu macam atau macam-macam Ibu? Macam-macam. Contohnya sholat yang wajib sama yang sunnah. Yang wajib berapa? Ada 5. Yang sunnah banyak. Ya. Ada sholat duha, ada sholat tahajud, ada sholat rawatib, ada sholat sunnah setelah wudu, ya. Begitu pula puasa. Puasa juga seperti itu. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Puasa wajib seperti puasa bulan Ramadan. Kemudian puasa Muharram wajib. Yang wajib. Masa cuma puasa Ramadan tak Bu wajib? Puasa apa? Nazar, betul. Terus puasa yang wajib. Puasa nyaut tang. Wajib loh Bu, jangan dipikir enggak wajib itu, ya. Kemudian yang sunnah juga banyak. Contohnya seperti apa? Seperti puasa Senin Kemis. Kemudian puasa sekarang bulan Dzulhijjah, nggih. Terutama nanti tanggal berapa? Tanggal 9-nya, ya. Dan masih banyak yang lainnya. Jadi dalam agama kita satu jenis ibadah atau satu macam ibadah itu bisa terbagi lagi menjadi beberapa macam. Termasuk juga zikir. Ya. Zikir juga bukan cuma satu jenis. Bukan cuma subhanallah saja atau alhamdulillah saja atau Allahu Akbar saja, tidak. Kenapa ya? Kok Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan di dalam agama kita ibadah itu banyak macamnya, banyak jenisnya. Kenapa? Di antara hikmahnya adalah supaya pintu-pintu dan jalan-jalan menuju ke surga itu supaya banyak. Ada seorang hamba yang dibukakan pintu untuk bersedekah, tapi dia kurang dibukakan pintu untuk memperbanyak sholat sunnah misalnya. Ada sebagian orang yang kalau disuruh sholat sunnah, Masya Allah, tapi untuk puasa sunnah, dia merasa berat. Mungkin karena ada keterbatasan fisik dia atau kesehatannya. Ada orang yang disuruh puasa, Masya Allah, rajin sekali. Suruh bersedekah, dia sulit karena tidak ada uang yang dia gunakan untuk bersedekah, karena dia hidup serba kekurangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat sekian jenis atau sekian macam ibadah itu bukan tanpa maksud, ya. Jadi agar jalan untuk menuju ke surga itu diperbanyak oleh Allah Jalla wa Ala. Begitu pula zikir, ya. Zikir secara umum bisa dibagi menjadi 2. Zikir secara umum bisa dibagi menjadi berapa? 2. Yang pertama adalah mengingat Allah dengan memujinya. Jadi kita memuji Allah menggunakan kalimat-kalimat thayyibah yang sudah kita ketahui seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini yang pertama, dan inilah yang image tentang zikir itu lebih banyak tertuju kepada zikir jenis ini, yaitu kita mengucapkan kalimat tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan seterusnya. Kemudian juga di antara bentuk zikir yang pertama ini adalah kita membaca Asmaul Husna atau menyebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang jenis pertama ini, ya, tentunya kita semuanya
lebih sering mengamalkannya, karena kita tahu persis bagaimana pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul kalami ilallahi arba'un." Kalimat yang paling dicintai oleh Allah itu ada 4. Ucapan atau kalimat yang paling dicintai oleh Allah itu ada 4. Yang pertama subhanallah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga la ilaha illallah, yang keempat Allahu akbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak mengapa engkau mau mulai dari kalimat manapun, itu tidak apa-apa. Misalnya jenengan memulainya dengan la ilaha illallah, setelah itu baru apa? Allahu akbar, terus alhamdulillah, terus subhanallah, tidak apa-apa. Ya. Ini penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalnya kita urutannya itu tidak urut seperti ini, tidak urut subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, tapi kita balik misalnya, kita dahulukan Allahu akbar dulu, kemudian la ilaha illallah, terus alhamdulillah, terus subhanallah, tidak apa-apa. Atau misalnya dimulai dari tengah, la ilaha illallah, Allahu akbar, terus alhamdulillah, terus subhanallah, tidak apa-apa. Ini adalah kefleksibelan yang direkomendasikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka boleh bagi kita. Lain halnya kalau misalnya dalam ibadah salat, ya, ibadah salat kan kita tahu persis. Pertama kali takbiratul ihram, setelah itu baca iftitah, terus Fatihah, terus suratan, terus ruku, terus i'tidal, terus sujud. Ini kalau urutan seperti ini tidak boleh dibalik-balik. Ada orang pertama kali sholatnya dimulai dengan sujud dulu, kemudian baru nopo? Ruku, terus yang ketiga baru takbiratul ihram. Barang apa buatan? Buatan. Kenapa tidak boleh? Karena tidak diperbolehkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kayak ini, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Nabi sallallahu alaihi wasallam tegas, jelas menerangkan secara gamblang, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak masalah engkau mau mulai dari manapun, itu tidak masalah. Ini contohnya, ya. Kemudian di antara contoh yang lain adalah mengucapkan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Khafifatani ala lisan, ringan diucapkan di mana? Di lisan. Thaqilatani fil mizan, tapi berat di mana? Di timbangan. Di lisannya ringan, tapi di timbangannya nopo? Berat. Nopo? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Jadi panjenengan bisa membaca doa ini, membaca zikir ini kapan? Harus dibatasi jumlahnya. Makanya kemarin setelah saya menyampaikan pengajian di Masjid Agung, saat itu saya menyampaikan, napa Bu judulnya Bu? Berhaji tanpa ke Mekah. Amalan yang kedua napa? Iki nembe dina Senin lho Bu lho. Duduk di setelah subuh sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat. Pahala haji dan umroh sempurna. Ya. Kok masih ingat Bu? Sudah diamalkan apa dereng? Dereng sih kepriwe.
Kemarin ada yang nanya setelah pengajian, bagaimana Ustadz kalau misalnya kita habis sholat, zikirnya itu membaca subhanallah untuk menunggu matahari terbit. Bagaimana kalau zikirnya itu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Saya katakan tidak apa-apa, boleh. Tapi setelah menyelesaikan zikir setelah sholat. Zikir ba'da sholat kan ada. Ya. Setelah selesai zikir ba'da sholat, kemudian juga panjenengan membaca zikir pagi. Nah, zikir pagi juga ada sendiri. Zikir ba'da sholat ada sendiri. Zikir pagi ada sendiri. Setelah panjenengan selesai membaca zikir-zikir tersebut, baru kemudian panjenengan membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar sebanyak-banyaknya. Tidak perlu dihitung. Karena itu termasuk zikir yang sifatnya mutlak. Artinya zikir yang belum ditentukan atau tidak ditentukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumlahnya. Sehingga seandainya itu kita tentukan jumlahnya, bisa jadi itu akan kurang sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jenis yang pertama. Jadi kita mengingat Allah dengan membaca kalimat-kalimat tersebut. Selain 4 kalimat ini masih ada kalimat yang lain. Contohnya adalah mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Ini juga contoh yang lain apa? Contoh yang lain, zikir yang lain adalah membaca bismillah. Ya, ini juga termasuk zikir. Termasuk juga zikir adalah membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terutama kalau misalnya kita sedang ditimpa apa? Musibah. Ya. Kalau ini khusus ketika kita ditimpa musibah, bukan seperti kalimat tasbih, takbir, tahmid bisa dibaca atau disunahkan untuk dibaca kapan saja. Jadi kalau panjenengan pengen zikir dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu perlu ini ada musibah apa enggak ya. Kalau misalnya tidak ada musibah ya masa innalillahi itu kan enggak apa ya, enggak pas. Karena dalam Al-Qur'an jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah. Apabila ditimpa musibah, dia mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang pertama. Ya, jadi yang pertama adalah melantunkan bacaan-bacaan yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dalam hal ini, kita berusaha untuk konsisten. Mencari kalimat-kalimat yang benar-benar ada tuntunannya. Jadi jangan kita bikin zikir-zikir sendiri. Ya. Karena zikir itu adalah ibadah. Ibadah itu kalau pengen diterima harus pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan apa? Tuntunan. Jadi tidak cukup kita hanya sekedar ikhlas saja. Kita harus mencari tuntunannya dari Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam berzikir tidak bisa asal. Tidak bisa asal. Makanya saya pernah menyampaikan pengajian di Masjid Agung Jumat pagi, judulnya bukan sembarang nopo zikir. Artinya zikir itu tidak semaunya sendiri. Tidak boleh kita itu berinovasi dalam ibadah. Inovasi itu dalam perkara duniawi. Tapi kalau dalam perkara ibadah, kita diperintahkan untuk sami'na wa ata'na. Tidak usah bikin yang baru-baru. Lawang yang dari Kanjeng Rasul saja kita belum mengamalkan semuanya, kok bikin yang baru-baru. Ini jenis yang pertama. Termasuk zikir yang jenis pertama ini adalah kita memuji Allah dengan menyebutkan berbagai keistimewaan Allah. Ya. Yang mana keistimewaannya itu bersumber dari sifat-sifat Allah yang mulia. Misalnya, kita mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Sami'.
As-Sami' itu artinya apa, Ibu? Maha mendengar. As-Sami' artinya maha mendengar. Kemudian kita puji Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita katakan, sesungguhnya Allah itu maha mendengar seluruh suara makhluknya. Ini termasuk zikir. Jadi ketika kita mengucapkan, ketahuilah wahai para hamba Allah, ketahuilah wahai saudaraku, ketahuilah wahai diriku, bahwasanya Allah itu maha mendengar setiap suara kita. Sehingga ketika kita mendengar atau mengingatkan tentang hal ini, kita akan berhati-hati dalam berucap dan berkata. Ini termasuk zikir. Jadi manakala kita mengingatkan diri kita dan mengingatkan orang lain bahwasanya Allah itu maha mendengar setiap suara yang kita ucapkan, ini adalah termasuk zikir. Ya. Kita mengingat, ya Allah, Allah ternyata maha mendengar. Makanya kalau kita mengetahui bahwasanya Allah maha mendengar, maka kita akan berusaha berhati-hati dalam berkata. Tidak sembarangan berkata. Kita akan memilih perkataan yang keluar dari lisan kita. Sehingga kita akan menghitung kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita, apakah kalimat ini baik atau jelek. Sehingga kita betul-betul mempraktekkan sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan. Hendaklah dia itu berkata baik. Kalau tidak bisa nopo Ibu, hendaklah dia diam. Auliyasmut atau diam. Kenapa kita berhati-hati dalam menjaga lisan kita? Walaupun mungkin tidak didengar oleh orang tua kita, tidak didengar oleh saudara kita, tidak didengar oleh ustadz kita, kita berhati-hati dalam berucap dan berkata, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar apa yang kita ucapkan. Ini termasuk zikir. Contoh yang lain, misalnya kita mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Basir. Apa artinya Al-Basir? Yang maha melihat. Kemudian kita katakan, ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha melihat setiap gerak-gerik kita. Ketika kita mengucapkan kalimat ini, ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat setiap apa yang kita lakukan. Gerak-gerik kita, entah kita sendirian di dalam rumah, atau kita di tempat yang benteng tebal, atau di kamar mandi, atau dimanapun juga, sesungguhnya Allah melihat gerakan kita. Manakala kita mengucapkan nasihat ini, sesungguhnya kita sedang berzikir. Karena kita sedang memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memuji Allah bahwa Allah itu maha melihat. Makanya para ulama kita dahulu menasihatkan, supaya kita itu malunya sama siapa? Sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita malu sama Allah, dimanapun kita berada, kita akan berusaha untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Beda kalau misalnya kita malunya sama siapa? Sama manusia. Kalau kita malunya sama manusia, kita meninggalkan maksiat hanya di depan manusia. Kalau tidak ada orang lain, kita berbuat maksiat. Itu sumbernya kenapa kita itu diperintahkan atau dinasihatkan oleh para ulama supaya kita malu sama Allah. Karena Allah itu maha melihat setiap gerak-gerik kita. Ini. Kemudian juga misalnya kita mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Kita katakan Allah itu sangat penyayang kepada kita. Melebihi kasih sayang orang tua kita kepada kita. Ya, yang namanya kasih sayang orang tua itu kan sudah luar biasa. Ya. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala kasih sayangnya itu lebih besar dibandingkan kasih sayangnya orang tua kepada kita. Ini termasuk zikir. Ya. Jadi kalau kita mengingat-ingat kasih sayang Allah kepada kita, ini termasuk kita sedang berzikir. Ya. Kita sedang mengingat keistimewaan Allah, bahwa Allah itu maha pengasih kepada para hambanya. Kepada para hambanya seperti kita ini yang Masya Allah, ya, selalu melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Padahal anggota tubuh yang kita gunakan untuk berbuat maksiat itu juga merupakan karunia dan nikmat dari siapa? Allah. Kita berbuat maksiat dengan lisan kita. Lisan itu pemberian dari siapa? Allah. Dikasih lisan malah digunakan untuk apa?
untuk ngrasani. Casi ngrasani napa mboten, Bu? Casi napa mboten? Dong napa? Dong sering napa dong jarang? Hah? Kita sudah dikasih telinga sama Allah, ya. Ternyata telinga ini lebih banyak kita gunakan untuk maksiat. Berarti kita berbuat maksiat kepada Allah menggunakan sarana nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu kan luar biasa bagaimana keterlaluannya kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kita punya telinga lebih banyak digunakan untuk mendengarkan yang baik-baik atau lebih banyak untuk mendengarkan hal-hal yang tidak baik, ya. Dalam sehari kita lebih sering mendengarkan bacaan Al-Quran atau lebih sering mendengarkan gendingan. Ya. Dalam sehari kita lebih sering mendengarkan Al-Quran atau lebih sering mendengarkan dangdutan. Ya. Dalam sehari kita lebih sering mendengarkan taklim, pengajian atau lebih sering untuk mendengarkan napa? Ibu senengnya napa, Bu? Karaokean atau seriosoan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mendengar. Padahal nikmat pendengaran ini kita gunakan untuk maksiat. Apa ini tidak menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala? Berapa kali coba kita berbuat maksiat kepada Allah? Berapa kali, Bu? 2 kali? 3 kali sehari? Hah? Sering sekali kita berbuat maksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi apakah kemudian Allah langsung mencabut nikmat itu saat itu juga? Coba kesabaran dan kasih sayang Allah itu melebihi kasih sayang orang tua kita. Kalau misalnya kita berdurhaka kepada orang tua kita, sekali mungkin dimaafkan, 2 kali dimaafkan, 3 kali dimaafkan. Kalau sudah sampai 100 kali, banyak di antara orang tua yang mengatakan, "Wislah kau dua anakku." Iya kan? Wonten apa mboten? Ada. Sampai anak diusir. Kenapa? Karena kasih sayang manusia itu ada batasnya. Beda dengan kasih sayang siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala kita merenung betapa besar kasih sayang Allah Jalla wa'ala, maka kita termasuk sedang berzikir. Sedang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah zikir yang jenis pertama. Zikir yang jenis kedua, ya, ini yang kadang-kadang banyak orang yang belum tahu bahwasanya itu termasuk zikir, adalah zikir mengingat Allah dengan mengingat perintah dan larangannya. Alias perintah-perintah agama dan larangan-larangan agama, serta menjalankan perintah dan menjauhi larangan tersebut. Ini termasuk zikir. Jadi panjenengan sekarang, ya, sedang mempelajari perintah-perintah Allah, sedang mengaji ajaran-ajaran agama. Ini panjenengan sedang berzikir. Ini yang kadang-kadang tidak difahami oleh sebagian orang. Sebagian orang mengira bahwasanya zikir itu ya cuma membaca nopo? Tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil saja. Dipikir orang yang sedang mengkaji agama itu bukan sedang berzikir. Salah. Ya. Kita ini sedang berzikir karena kita sedang mengingat perintah dan larangan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang menghadiri majelis taklim pahalanya besar sekali. Kemarin kita sudah jelaskan, Ibu, ya. Orang yang pergi ke masjid tidak ada maksud lain kecuali untuk belajar agama atau mengajarkannya, maka akan mendapatkan pahala orang yang berhaji sempurna. Ini salah satu hadis. Ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitabullah. Membaca apa? Al-Quran.
wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajarinya. Jadi bukan sekedar membaca, tapi juga berusaha untuk mempelajari isi dari Al-Qur'an, mempelajari isi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang-orang yang seperti itu, maka dia akan mendapatkan keistimewaan. Apa keistimewaannya? Illa nazalat alaihimus sakinah. Maka ketenangan akan meliputi mereka. Tenang rasanya, tentrem. Panjenengan kalau menghadiri majelis ta'lim tentrem. Ya. Kalau menghadiri pengajian tentrem hatinya. Beda dengan orang yang menghadiri majelis-majelis maksiat. Hatinya akan tidak tenang. Ya. Seperti panjenengan, sering saya umpamakan panjenengan sekarang. Kalau misalnya ngantuk kemudian disikut sama sampingnya. Panjenengan marah? Marah no boten? Boten. Malah mengucapkan apa? Matur nuwun, wis digugah. Nah. Padahal disikut loh. Coba kalau misalnya ada konser dangdut, kesikut ora sengaja, kepripun? Oh, wani apa? Nang endi gelut siki apa? Ya. Kenapa? Kenapa ibu? Ya. Kenapa ketika kita di majelis taklim disikut sengaja padahal nyikutnya? Kita tidak marah. Sedangkan kan kalau misalnya ada konser dangdut atau ada ebegan, kesikut ora sengaja. Kok kita gampang marah, tersulut emosinya? Kenapa? Karena di majelis taklim Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan di dalam jiwa kita. Ketentraman, sehingga emosi kita tidak mudah untuk naik, tidak mudah untuk tersulut. Itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, wa ghasyiyatumur rahmah. Mereka akan diliputi dengan kasih sayang. Kasih sayang dari siapa, Ibu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang menghadiri majelis taklim, yang mempelajari ilmu agama akan disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai para makhluknya, para makhluk Allah yang istimewa, yaitu para malaikat, mereka pun akan menunjukkan penghormatannya kepada orang-orang yang mengkaji ilmu agama. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya para malaikat la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menggelar, akan meletakkan sayap-sayap mereka demi menghormati para orang-orang yang mencari ilmu agama. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya malaikat itu betul-betul menggelar sayapnya di jalan yang kita lewati. Jadi seakan-akan atau bahkan kita itu berjalan menuju ke pengajian itu, kita itu sedang berjalan di atas sayapnya nopo? Malaikat. Walaupun kita secara kasat mata tidak melihat. Itu adalah bentuk penghormatan. Ya. Makanya orang-orang yang menghadiri pengajian akan disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita itu mau digembosi oleh orang-orang yang wis rasa ngaji. Ngaji bae, pada bae mbok ngaji orang ngaji kere bae mbok. Ada enggak yang seperti itu, Bu? Ada. Nah, bahkan sampai wis rasa salat lah. Salat ngapa sih? Kawit biyen ya salat kayak kiye bae. Nah, ini jangan pernah kita mendengarkan obrolan-obrolan atau selentingan-selentingan yang provokatif seperti itu. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, wahaffatsumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi oleh siapa? Oleh para malaikat. Luar biasa. Ya. Orang yang mengkaji agama ini akan diliputi oleh malaikat. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, malaikat itu tumpuk-tumpuk sampai ke langit. Ya. Jadi mengelilingi majelis tersebut sampai ke langit. Berarti jumlahnya pinten, Bu? Banyak banget. Ya. Malaikat yang menghadiri majelis taklim itu luar biasa banyaknya. Kemudian yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man iddah. Dan Allah akan puji-puji. Allah akan memuji orang-orang tersebut. Akan disebut nama-nama orang yang menghadiri majelis taklim itu di hadapan para malaikat.
Berarti kalau panjenengan itu sering menghadiri majelis taklim, namane jenengan itu sering diumumkan di langit. Berarti jenengan itu orang yang tenar. Teng pundi? Teng langit. Tenar nang dunia kuwi ora ana apa-apane, Bu. Tenar di dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan tenar di mana? Di langit. Karena penduduk langit itu jumlahnya lebih banyak daripada penduduk bumi. Apa iya Ustadz? Apa Ustadz tahu menglangit? Iya, saya memang belum pernah ke langit. Tapi saya membaca, ya, kita membaca wahyu dari Allah yang diberikan kepada nabinya, yaitu hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Ma min mawdhi arba'ati asabi'." Setiap jarak 4 jari di langit. Jarak berapa jari, Bu? 4 jari. Niki pinten senti, Bu? 4 jari, Bu. 5 senti. Setiap jarak 4 jari di langit itu ada 1 malaikat. Jarak pinten jari? 4 jari langit. Langit itu setiap ada jarak 4 jari ada 1 malaikat. Berarti malaikatnya pinten? Coba sekarang datangkan pemukiman yang paling padat di muka bumi. Apa ada setiap jarak 4 jari 1 rumah? Wonten mboten? Ndak ada. Pemukiman paling padat manapun di dunia itu ya mesti masih ada jarak antara 1 rumah dengan rumah yang lainnya, masih ada jalannya antara 1 RT dengan RT yang lainnya. Apa mungkin berdiri setiap jarak 4 orang, 1 orang, kan tidak mungkin. Artinya apa? Artinya tingkat kepadatan penghuni langit itu melebihi tingkat kepadatan penghuni dunia. Makanya kalau ada orang yang tenar di langit dibandingkan orang yang tenar di bumi, jelas lebih terkenal orang yang tenar di mana? Di langit. Panjenengan pengen jadi orang yang tenar di langit, sering-seringlah menghadiri pengajian. Oh, kalau misalnya hadir pengajiannya cuma setahun 2 kali, berarti ya cuma 2 kali setahun disebutkan di mana? Di langit, ya. Tapi kalau misalnya hadir pengajiannya sering, ya, tidak cuma tiap minggu, kapan ada pengajian berusaha untuk hadir. Tapi nggak cuma sekedar hadir saja, kemudian hadir, yang penting hadir terus ngantuk, baik ora, ya. Hadir, memperhatikan, berusaha diamalkan, maka dia akan terkenal insya Allah. Zikir yang jenis kedua ini bisa jadi dengan mempelajari agama Allah dan juga bisa dengan mengamalkannya. Makanya pernah suatu ketika Atha Al-Khurasani, salah seorang ulama salaf, beliau menjelaskan majelis zikir, kata beliau, adalah majelis yang diadakan untuk mempelajari hukum halal dan haram. Jadi ini halal, ini haram. Ini adalah majelis zikir. Kata beliau, majelis zikir adalah majelis yang di dalamnya kita diajari bagaimana etika jual beli. Majelis zikir adalah majelis di mana kita di situ belajar bagaimana tata cara sholat, tata cara berpuasa, cara nikah, cara talak, cara berhaji, dan yang semisalnya. Ini semuanya majelis zikir. Loh Ustaz, cara talak, cara mencerai itu juga majelis zikir? Iya. Ya. Caranya bercerai bagaimana? Itu termasuk ilmu. Loh kadang-kadang karena tidak punya ilmu, ada seorang istri menceraikan suaminya. Ini karena tidak punya ilmu. Padahal cerai itu yang boleh menjatuhkannya siapa? Suami. Istri hanya bisa minta untuk dicerai kalau ada alasan syar'inya, kalau ada alasan yang dibenarkan oleh syariatnya. Tapi istri menjatuhkan talak itu tidak ada, ya. Yang menjatuhkan talak adalah suami. Nah, ini kan termasuk ilmu, ya. Jadi ketika kita belajar di suatu majelis, kita belajar ini halal apa haram, jual beli dengan cara seperti ini halal apa haram, kemudian cara sholat yang benar ini bagaimana, cara berpuasa, cara berhaji, ya. Termasuk berhaji. Ada orang berangkat berhaji modalnya asal wis oli warisan,
didol langsung mangkat. Modalnya modal nopo? Modal dengkul. Terus nengkana kepriwe? Ya melu tanggane ngalor melu, tanggane ngidul melu ngidul. Ya Allah. Eman sayang, sudah keluar sekian puluh juta, ditinggalkan keluarganya sekian lama, pekerjaannya ditinggalkan, sanak saudara yang handai tolan semuanya ditinggalkan. Ternyata cuma sekedar modal dengkul, asal oleh warisan langsung mangkat, tidak belajar bagaimana cara berhaji. Ya. Jadi majelis zikir, termasuk majelis zikir adalah majelis taklim, mempelajari ajaran Islam, itu termasuk majelis zikir. Makanya dikisahkan ada seorang ulama salaf yang bernama Abu Suwar Al-Adawi. Suatu hari beliau sedang duduk-duduk beserta murid-muridnya, beserta teman-temannya belajar agama. Tahu-tahu ada seorang pemuda yang nyemplong. Nah, nyemplong itu komentar ya. Ada seorang pemuda yang komentar ngomong ya. Katanya apa? Lebih baik kalian itu bertasbih dan bertahmid. Ya, daripada kalian ngaji agama seperti ini, lebih baik kalian berzikir membaca subhanallah, alhamdulillah. Ketika mendengar pemuda itu ngomong seperti itu, Abu Suwar Al-Adawi marah. Dia mengatakan, "Loh, kamu kira kami ini sedang apa?" Ya, kamu kira kami ini sedang apa? Kami mengkaji agama ini juga termasuk apa? Zikir. Ya. Jadi pemuda tadi pemahamannya sempit. Ya. Pemuda tadi mengira bahwasanya yang namanya zikir ya cuma apa tadi? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi menurut pemuda tadi, kalau orang lagi belajar agama itu bukan termasuk zikir. Dimarahi sama Abu Suwar Al-Adawi. Salah kamu. Emang kamu pikir dari tadi kami sedang apa? Ini juga termasuk zikir. Kemudian zikir yang jenis kedua ini juga bisa juga dengan cara mengamalkan dengan segera perintah Allah. Manakala kita mengingat perintah Allah, segera kita kerjakan. Ini juga termasuk zikir. Manakala kita mengetahui ada larangan Allah, segera kita tinggalkan. Ini juga termasuk zikir. Sebelum kita buka pintu pertanyaan, ada kita mendoakan jamaah pengajian kita yang sakit. Ada Ibu Sarwono yang sudah cukup lama sakit, dan juga ada Ina binti Sutrisno yang akan mengalami operasi. Kita doakan semoga mereka berdua segera untuk dikaruniai kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfihima anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfihima anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfihima anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Silakan pendengar Radio Bas FM. Bagaimana dengan zikir setelah sholat yang dipimpin oleh imam secara bersama-sama, kemudian juga berdoa, ya, kemudian juga berdoa, apakah mengangkat tangan atau tidak? Mengenai zikir yang dipimpin setelah sholat, itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah berzikir sendiri-sendiri. Yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah berzikir sendiri-sendiri. Pada suatu saat kalau misalnya ada suatu komunitas yang jamaahnya itu belum hafal berzikir, maka sebagian ulama seperti ulama Syafi'iyah, mereka membolehkan untuk dilatih oleh imamnya. Nah, dilatih oleh imamnya dengan cara tadi, imamnya membaca zikir keras, kemudian makmumnya
mengikuti. Itu menurut sebagian ulama tidak apa. Kalau tujuannya adalah untuk belajar. Tapi kalau misalnya sudah bisa, ya sudah. Ya. Kalau sudah bisa, sudah hafal, ya sudah. Tidak perlu diteruskan bersama-samanya. Jadi, ada saatnya berhenti. Ya, tidak terus-menerus. Ya, jadi ketika para ulama menjelaskan, boleh bagi imam untuk mengeraskan, untuk memimpin zikirnya, untuk memimpin zikir setelah sholat, itu adalah ada maksudnya, yaitu untuk dalam rangka pembelajaran supaya jamaahnya hafal. Kalau sudah hafal ya sudah hafal ya sudah, berhenti masing-masing zikir sendiri. Kemudian yang kedua, berdoa itu mengangkat tangan atau tidak? Sunnahnya mengangkat tangan. Doa itu sunnahnya mengangkat tangan. Ya, karena itu salah satu faktor yang menyebabkan doa tersebut akan dikabulkan. Kata Nabi SAW, Innallaha hayyun karimun. Sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan maha pemurah. Sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan maha pemurah. Allah merasa malu kalau ada hambanya yang berdoa mengangkat tangan kemudian tidak dikabulkan. Jadi Allah itu malu kalau misalnya ada hambanya yang sudah mengangkat tangan berdoa kok tidak dikabulkan. Berarti ini menunjukkan bahwasanya mengangkat tangan itu disunahkan dalam berdoa. Cuman ada beberapa momen ini yang Nabi SAW mengajarkan supaya kita tidak mengangkat tangan ketika berdoa. Ada beberapa momen yang Nabi SAW mengajarkan supaya tidak mengangkat tangan. Contohnya apa? Contohnya ketika panjenengan sedang berdoa ketika sujud. Panjenengan doa ketika sujud. Sujud disunahkan untuk berdoa apa mboten? Sunahkan. Apa panjenengan ngangkat tangan ketika sujud? Mboten, padahal sedang berdoa. Karena apa? Karena tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Contoh yang lain, ketika khatib Jumat berdoa di akhir khutbahnya. Ketika khatib Jumat berdoa di akhir khutbahnya, makmum tidak disunahkan oleh Nabi untuk mengangkat tangan. Walaupun disunahkan untuk tetap mengamini. Nah, ini termasuk momen-momen yang oleh Nabi SAW kita tidak diperintahkan untuk mengangkat tangan dalam berdoa. Adapun habis salat fardu, ada sebagian ulama yang mengatakan boleh mengangkat tangan, ada sebagian ulama yang mengatakan ya berdoa saja tanpa mengangkat tangan. Artinya ya fleksibel lah insyaallah. Bagi yang mengangkat tangan juga kalau tidak dirutinkan insyaallah tidak mengapa. Bagi yang tidak mengangkat tangan juga insyaallah tidak mengapa. Ya. Antara zikir dan salawat lebih afdal yang mana? Ya. Dua-duanya sama-sama amalan yang istimewa. Dua-duanya sama-sama amalan yang istimewa. Baik zikir maupun salawat. Artinya kita ya kalau bisa dua-duanya kita amalkan. Bukan cuma zikir saja, termasuk juga salawatnya itu. Ya. Terutama kalau sudah masuk hari Jumat. Kata Nabi SAW, Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah. Di antara hari yang paling istimewa adalah hari Jumat. Fa'akthiru fihi as-salata alayya. Maka perbanyaklah membaca sholawat ketika hari Jumat. Ya. Pertanyaan dari Roja. Ya. Ada orang berzikir, ya, ada orang berzikir tujuannya untuk niatnya double. Untuk pahala
ukhrawi dan juga ingin mendapatkan keuntungan duniawi. Contoh, ada orang beristighfar, memperbanyak istighfar, tujuannya untuk mendapat ampunan sama Allah, ini pahala ukhrawi, plus ingin rizki yang lancar. Boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Ya, kalau memang ada dalil yang menjelaskan itu. Istighfar, niat istighfar untuk memperbanyak rezeki, itu ada dalilnya, yaitu Al-Quran surat Nuh ayat 11 sampai 14. Nah, di dalam surat Nuh ayat 11 sampai 14, di situ diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa istighfar itu akan membuahkan kelancaran rezeki. Jadi kalau misalnya ada orang, saya beristighfar, memperbanyak istighfar, niatnya adalah untuk mendapat ampunan sama Allah plus supaya rizkinya lancar, tidak apa-apa. Karena memang itu yang dijanjikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan terakhir. Ya, pahala orang yang duduk habis subuh, kemudian zikir sampai sholat 2 rakaat, haji dan dapat pahala haji, itu apakah sama laki-laki dan perempuan? Pahalanya insya Allah sama. Berlaku bukan hanya untuk kaum pria, juga berlaku untuk kaum wanita. Untuk ibu-ibu yang di sini, ada pertanyaan pertama, bagaimana sholat dan duduk berzikir serta ngaji, juga mulang ngaji di musola? Apakah pahalanya sama kayak di masjid? Yakni seperti orang yang berhaji? Jawabannya sama insya Allah ibu. Ya, jadi di musola atau di langgar, ya, itu insya Allah termasuk mendapatkan pahala tersebut. Insya Allah termasuk mendapatkan pahala tersebut. Karena istilah langgar, apalagi langgar, ya, musola itu setahu saya ya istilah di Indonesia. Ya, istilah di Indonesia. Ya. Jadi ada kalau musola kecil itu namanya, kalau tempat sholat kecil namanya musola, lebih kecil namanya langgar, sing gede jenengane masjid, ya. Itu penggunaan istilah itu setahu saya itu di Indonesia, ya. Ya, setahu saya di Indonesia. Yang penting intinya itu adalah tempat untuk sholat berjamaah. Kalau orang yang berkurban kambing, apa boleh minta kepala kambingnya di samping bagian yang lain? Tidak apa-apa. Ya, siapa yang larang? Tidak apa-apa insya Allah. Ya. Tapi ya jangan diminta semuanya. Ya adalah yang dikasihkan buat siapa? Buat fakir miskin. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la